Penemuan mata uang Islam. Demikian pula dalam perkembangan niaga Islam ke Eropa, Inggris, dan Rusia sangat langka untuk memperoleh informasi sejarahnya secara benar. Padahal di wilayah ini ditemukan mata uang Islam tersebar di Rusia, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Terdapat juga peninggalan mata uang Islam di Inggris, Irlandia, dan Baltik, Skandinavia. Fakta ditemukannya mata uang Islam tersebut sebagai bukti betapa luasnya pengaruh ekonomi, perdagangan, dan budaya Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi di dunia Barat. Tidak berbeda tentang sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Banten, dan lainnya. Tidak pernah dituliskan dalam buku sejarah. Peran aktif wirausahawan Nusantara tidak tertuturkan sama sekali dalam dunia perniagaan internasional. Padahal rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar Eropa dihasilkan dari Nusantara Indonesia. Rempah-rempah itu juga merupakan komoditi perniagaan yang sangat penting dalam dunia niaga saat itu. Dampaknya, tempat dan jalan menuju ke pusat rempah-rempah dirahasiakan. Pengaruhnya, nama-nama kepulauan di Nusantara menjadi tidak disebutkan dalam penulisan sejarahnya. Barangkali hal ini pula yang mengakibatkan Barat belum memahami betapa luasnya Nusantara Indonesia. Mereka hanya memahami nama wilayah India dan Cina. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan India, Barat tidak juga mengetahuinya. Dampaknya, dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah yang disebut dengan nama India. Barat baru memahami India dan Nusantara Indonesia atau saat itu disebut sebagai Kepulauan India setelah masuk abad ke-16. Artinya, setelah benar-benar Barat atau Kerajaan Katolik Portugis masuk ke anak benua India, ternyata setelah sampai ke India baru disadari India bukan pusat rempah-rempah sebenarnya. Barat masih merasa perlu melanjutkan penguasaan wilayah menuju ke Nusantara Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah sebenarnya. Dikuasainya Malaka tahun 1511 sebagai pusat pasar Islam di Asia Tenggara yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah dan berbagai komoditi produk Asia, India, dan Cina untuk dipasarkan ke pasar-pasar Timur Tengah dan Eropa. Setelah itu, Kerajaan Katolik Portugis masih juga mencoba meluaskan wilayah penjajahannya dengan mendekati Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Ambon. Hal ini terjadi sebagai dampak dari realitas India bukan negara penghasil rempah-rempah yang dicarinya. Hanya Nusantara Indonesia lah yang benar-benar negara asal penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang mengisi kebutuhan pasar dunia. Di wilayah ini pula ditemukan banyak wirausahawan Arab Muslim yang menguasai pemasaran rempah-rempah tersebut. Sebagai catatan, J.C. van Leur dalam Indonesian Trade and Society, Perniagaan Indonesia dan Masyarakatnya menyatakan Islam semula tidak memiliki lembaga dakwah khusus. Tetapi Islam mengajarkan setiap muslim untuk dapat bertindak sebagai propagandis atau dai yang mendakwahkan ajaran Islam, walaupun baru mengenal satu ayat. Oleh karena itu, wirausahawan Arab Muslim dan wirausahawan pribumi Muslim menjadikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sebagai medan penyampaian ajaran Islam. Pada umumnya, sejarawan Barat sangat tahu tentang Yunani dan Romawi. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dari mana pasar Yunani dan Romawi memperoleh komoditi produk negara-negara Asia dan Timur Tengah. Sepertinya dengan sengaja mereka tidak mau menyebutkan peranan niaga Arabia. Mereka hanya memfokuskan perhatiannya ke India dan Cina. Mungkinkah pasar Yunani dan Romawi yang berposisi di sebelah barat daya Mesir dan Arabia dapat memiliki produk niaga dari Cina dan India serta Nusantara Indonesia jika tanpa melalui pasar niaga di Arabia? Perlu dipahami, sebenarnya seluruh aktivitas perniagaan di Timur Tengah tidak dapat dilepaskan hubungan dengan aktivitas niaga di Arabia. Dengan kata lain, pasar Arabia merupakan media pasar-pasar antara Cina, India, Nusantara Indonesia dengan Timur Tengah lainnya serta dengan pasar di Eropa.
Jika saat itu barang dagangan yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia adalah rempah-rempah, dapat dipastikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sangat besar peranannya dalam memenuhi tuntutan pasar dunia niaga tersebut. Oleh karena itu, melalui peran pasar-pasar ini pula, agama Islam masuk dan berkembang ke Nusantara. Dari gambaran tersebut, ada problema penulisan sejarah Islam Indonesia. Dari segi waktu, dimundurkan waktu masuk agama Islam, yaitu ketika Islam masih di pantai-pantai pada abad ke-7 menjadi abad ke-13 Masehi. Dikacaukan pengertiannya dengan perkembangan Islam setelah meluas ke pedalaman dan telah berdirinya kekuasaan politik atau kesultanan pada abad ke-13 Masehi dituliskan sebagai waktu awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Dampak penyebaran Islam dari maritim dan pasar. Kekuatan penyebaran Islam terletak pada 1. Penguasaan pasar, 2. Kemasjidan dan pendidikan, 3. Kekuatan politik atau kesultanan, 4. Penguasaan maritim dengan niaga lautnya, 5. Kesadaran hukum Islam. Dari kelima masalah ini, masalah maritim atau kebaharian jarang dituliskan sejarahnya oleh para sejarawan Muslim sendiri. Baik dalam pembahasan sejarah Rasulullah SAW sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi di Mekah dan Madinah, menyusul sejarah Khulafaur Rasyidin tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 632 Masehi sampai 661 Masehi di Madinah, tahun 11 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 632 sampai 656 Masehi, dan Kuffah tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Kemudian sejarah Umayyah 1, yaitu 41 sampai 133 Hijriah, 661 Masehi sampai 750 Masehi di Damaskus, dan Umayyah 2 tahun 139 sampai 423 Hijriah atau 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Dinasti Abbasiyah tahun 133 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi di Baghdad. Dinasti Fatimiyah tahun 358 Hijriah sampai 567 Hijriah atau tahun 969 Masehi sampai 1171 Masehi di Kairo. Kesultanan Turki tahun 547 sampai 1343 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1924 Masehi di Ankara, dan Kesultanan Mogul di Delhi, India tahun 1516 Masehi sampai 1854 Masehi. Dalam halawan politik Islam pun, musuh Islam adalah penjajah Barat. Dalam menghadapi perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat, Islam Indonesia berhadapan dengan kerajaan-kerajaan imperialis Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Dengan adanya perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat tersebut, menjadikan perkembangan sejarah Islam Indonesia tidak dapat dinilai sebagai sejarah lokal, melainkan sebagai sejarah internasional. Dampak lanjut pengaruh perjuangan umat Islam Indonesia membangkitkan kesadaran kesamaan sejarah dan sekaligus membangkitkan kesadaran nasional. Para ulama dan santri berperan serta memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat. Dengan adanya kontak dengan Barat ini, periode sejarah Islam Indonesia disebut sebagai sejarah modern Indonesia. Dan sejarah modern ini terjadi pada masa Wali Songo. Luas wilayah pulau di Indonesia dan negara Barat. Oleh karena itu, di bawah pengaruh Islam terbentuk rasa nasionalisme tumbuh berkembang di wilayah Nusantara Indonesia yang terbentang dari barat Sabang dan timur Merauke. Di utara Kepulauan Talaud, di selatan Pulau Rote, wilayah Nusantara yang demikian sama panjangnya dari Inggris melampaui Eropa hingga Irak, batas barat Nusantara Indonesia adalah Sabang berada di Greenwich, London. Batas timurnya Merauke berada di Baghdad, Irak.
Batas utaranya Kepulauan Talaut berada di Jerman, sedangkan batas selatannya Pulau Rote berada di Aljazair. Di wilayah seluas Nusantara Indonesia yang demikian itu, matahari harus terbit sampai 3 kali. Dampaknya menimbulkan perbedaan 3 waktu. Waktu Indonesia Timur, WIT, matahari terbit lebih awal 2 jam daripada waktu Indonesia Barat, WIB. Sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA, matahari terbit 1 jam lebih dahulu daripada waktu Indonesia Barat. Betapa dahsyatnya produk dakwah para dai dan wirausahawan masa lalu mampu menjangkau wilayah yang sangat luas. Jika kita bandingkan antara luas wilayah negara-negara di Eropa dengan provinsi atau pulau di Nusantara Indonesia. Inggris Raya luasnya adalah 244.046 km persegi, Romania 237.500 km persegi, Yunani 131.944 km persegi. Sumatera dan pulau sekitarnya berluas 473.605,9 km persegi. Prancis luasnya 547,026 km persegi. Spanyol luasnya 504.782 km persegi. Swedia luasnya 449.964 km persegi. Kalimantan Indonesia saja luasnya 549.424,53 km persegi. Dari perbandingan tersebut, terbaca negara-negara barat di Eropa, misalnya Prancis yang luasnya 547.026 km persegi, ternyata luas wilayahnya hanya seluas salah satu pulau, yaitu Kalimantan Indonesia, yang berluas 548.424,53 km persegi. Sedangkan Kerajaan Protestan Belanda luasnya 41.160 km persegi, lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur yang luasnya 47.921,98 km persegi. Bahkan ada yang luasnya sangat kecil, walaupun sangat terkenal nama dan perannya, yaitu negara Kota Vatikan yang berluas 0,44 km persegi. Juga Monaco yang luasnya 1,81 km persegi dan Luxembourg yang luasnya 2.586 km persegi, lebih kecil dari daerah istimewa Yogyakarta yang luasnya 3.142 km persegi. Menurut R.M.G. Sugondo dalam Ilmu Bumi Militer Indonesia, luas daratan Indonesia adalah 1.904.305,7 km persegi atau 2 juta km persegi. Sama luasnya dengan jumlah luas Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol digabungkan. Batas luas laut menurut Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 adalah 3.200.000 km persegi, sehingga luas wilayah Indonesia daratan 2 juta km persegi dan lautannya 3.200.000 km persegi, sehingga jika luas daratan dan lautan digabungkan maka luas Indonesia adalah 5.200.000 km persegi. Di wilayah Nusantara Indonesia yang demikian luas ini, mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Karena pengaruh ajaran Islam pada masa penjajahan kerajaan Protestan Belanda, rakyat yang tertindas tumbuh kesadarannya, rasa memiliki kesamaan sejarah, dan rasa tanggung jawab terhadap tanah air, bangsa, dan agama. Terutama karena dibangkitkan kesadaran Islam dengan sumpah syahadatnya, menjadikan berani memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan penjajah. Di tengah wilayah yang demikian luas ini pula, ulama dan santri mampu menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, cinta dan membela tanah air dan bangsa serta agama Islam. Tindakan yang terakhir ini membela agama Islam sebagai jawaban terhadap penjajah yang melancarkan gerakan pemurtadan. Pada saat itu disebut dengan politik kristenisasi, dilaksanakan oleh misi Katolik dan Zending Protestan yang membantu penjajah Barat.
Perjuangan dakwah umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia memiliki kesamaan bendera merah putih sebagai bendera Rasulullah SAW, memiliki bahasa kesatuan perjuangan, bahasa Indonesia semula sebagai bahasa Melayu pasar dan bahasa diplomatik pada masa kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang memiliki kesadaran satu nusa Indonesia. Pada masa penjajahan Barat, rakyat menjadikan Islam sebagai simbol kesatuan dan persatuan. Semua ini terjadi sebagai kelanjutan sejarah bangsa Indonesia yang diletakkan pondasi sejarahnya oleh para ulama dan santri serta wirausahawan. Berjuang dengan penuh keikhlasan secara estafet sejak masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi.